hendaklah kamu merasa khawatir meninggalkan anak keturunanmu itu dalam keadaan lemah. Lemah di sini kan bisa kita jabarkan lemah fisik, lemah mental, lemah pengetahuan, lemah ekonomi, lemah iman yang paling pertama. Yang paling fatalnya ini. Salah satu motivasi saya calon DPD ini juga adalah ingin menggali bagaimana ini permasalahan itu sebenarnya. Dan sekarang kan kita Aceh sudah dikurangi dana otsus lagi menjadi 1%. Dan ini dah sebenarnya tugas senator itu adalah bagaimana untuk mendatangkan anggaran yang besar itu digunakan secara efektif untuk kemaslahatan masyarakat Aceh sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sahdari Official, channel yang berkah dunia akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dalam acara Serba Sahdari, yaitu cerita bareng Sahdari. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh yang tidak asing lagi di Aceh Tenggara, bahkan sampai ke tingkat Provinsi Aceh. Ya baik, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Handus Sahidal Kasri, MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Ya, sangat cerah dan sangat luar biasa alhamdulillah, Pak. Terima kasih ini Ustaz. Jadi ini kita ingin tahu dulu Pak. Mungkin bisa Bapak ceritakan riwayat singkat dari Bapak. Kemudian mungkin bisa menjadi motivasi juga buat seluruh pemirsa yang melihat tayangan ini, yaitu Bapak putra Aceh Tenggara asli, tapi juga bisa berkarya atau yaitu sampai kepada Provinsi Aceh, bahkan Provinsi Sumatera Utara. Dipersilahkan kepada Pak. Terima kasih Ustadz. Kemudian terima kasih kepada para pemirsa dan pendengar semuanya di mana saja pun berada. Alhamdulillah kita lahir di Aceh Tenggara, tepatnya di Prapat Hulu pada 1 Maret 65. Dan sekarang usia sudah 58 tahun. Jadi tentu sudah tua nih Ustadz nih. Jadi tentu perjalanan hidup ini ya banyak yang sudah kita lalui. Baik itu pahit, getirnya maupun bahagia gembiranya. Pada mulai saya sekolah itu sebenarnya di Min Kota, karena lahir kan di Prapat Hulu, Min Kota Cane. Tapi karena orang tua pindah tugas ke Kecamatan Lawe Alas, karena beliau pegawai kecamatan, maka kami pindah juga lah ke sekitaran Prapat Tinggi, kalau sekarang Prapat Batu Nunggul namanya. Makanya saya pindah juga sekolah ke SD Negeri Kuta Batu. Waktu itu kepala sekolahnya Bapak Permulaan Simanjuntak. Sekarang menjadi orang tua saya karena ibu juga masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan beliau. Kemudian setelah itu tamat SD tahun 77, kita melanjutkan ke SMP Negeri 2 Kuta Cane. Waktu itu kepala sekolahnya Pak Murad. Beliau sekarang mungkin sudah tidak ada lagi. Habis itu SMP 2 ini dulu Ustadz namanya SMEP ini. Sekolah Menengah Ekonomi Pertama itu. Pak. Waktu kita masuk tahun 77, dia sudah berubah menjadi SMP Negeri 2 Kuta Cane. Nomenklaturnya sudah berubah. Kemudian tamat itu karena dulu ada perpanjangan waktu, enggak 1 tahun tamat, tambah 1 semester lagi, maka kita tahun 81 baru masuk ke SMA, yaitu SMA Negeri 1 Kuta Cane. Kepala sekolahnya pertama waktu itu Pak Kamisin. Pak Kamisin. Beliau kepala sekolahnya, tetapi yang menandatangani ijazah saya
bukan beliau, karena waktu itu beliau sudah mutasi. Yang menandatangani ijazah SMA itu Pak Jamaluddin Bur. Nah, habis itu ikutlah seleksi Sipenmaru namanya, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ya, saya pilih waktu itu ke Syah Kuala, tepatnya program studi pendidikan akuntansi. Jadi untuk dipersiapkan menjadi guru ekonomi, yaitu jurusan akuntansi. Waktu itu saya masuk situ tahun 84 karena tamat SMA 84. Setelah itu kuliah di situ tahun 85, adik letting saya Pak Ali Basrah masuk. Adik letting saya itu. Jadi adik letting Bapak. Iya, adik letting ini supaya begitulah sejarahnya, dan beliau pun tetap mengakui itu. Berarti kenal Pak Ali Basrah? Kenal Pak Ali Basrah udah lama. Saya udah kenal sama beliau itu udah 36 tahun lah. Bersahabat kami udah seperti saudara lah sama beliau. Ini beliau 85 masuk, saya 84. Kemudian setelah tamat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala Banda Aceh, saya ya melamar lah menjadi guru bakti. Pernah juga sebenarnya, tapi ini kan biodata singkat ya. Guru bakti di SMA Negeri 2 Loe Sigala, sekarang Lai Pakam. Kemudian sambil honor ini ke Dinas Pengairan. Bolak-balik gajinya pun Rp2.500 semana aja lah. Gitulah perjuangan tuh Ustaz. Kemudian akhirnya buka BKKBN. BKKBN, Badan Keluarga Berencana Nasional. Waktu itu namanya. Tes pertama saya enggak lulus. Tes kedua udah saya berkeluarga, enggak bisa lagi syaratnya. Karena orang KB ini rupanya enggak bisa syaratnya gitu. Syaratnya masih harus lajang. Tapi tes ketiga tahun 94 itu bisa udah berkeluarga. Jadi anak pun dah satu dibisakan. Tes waktu itu termasuk ikut tes di situ ya, mantan sekda kita Pak Ridwan ikut tes. Ada 100 orang waktu itu tes. Yang diterima 2 orang cuma. 2 orang cuma, Pak. Dari 100 orang. Ya, dari 100 tadi 2 orang cuma diterima. Ditugaskan itu pun di Pinding, Kabupaten Gayo Lues. Satu di Terangun ditugaskan. Dulu kan Aceh Tenggara masih satu sama Gayo Lues nih. Belum bisa. Tahun 94 itu. Disitulah tes, dan saya menghadap waktu itu sama kepala BKKBN-nya almarhum Pak Julpati Ibrahim. Pak, saya minta tolong. Oh, enggak bisa saya minta tolong Pak Sedal, karena ini tesnya murni. Saya memang minta murni tadi Pak, bukan tes yang minta bantuan lain. Enggak murni. Bapak saya harapkan, karena beliau dulu tinggal di Perumnas Tanah Merah. Saya di situ tukang muajin. Ya, saya minta Bapak mengawal jawaban saya aja. Jangan dikotak-katik. Apa yang saya jawab itu aja penilaiannya. Nggak usah ditambah, nggak usah dikurang. Akhirnya alhamdulillah beliau kawal betul-betul, dan beliau jaga betul-betul. Akhirnya dari 100 tadi saya ranking pertama tes. Alhamdulillah. Jadi itulah luar biasa. Luar biasa. Minta tolong ya. Bukan untuk yang murni, tapi untuk dikawal saja. Iya Ustaz, dikawal saja suara itu, jangan dikotak-katik. Kalau memang saya tidak mampu, tidak usah lulus. Tapi kalau saya mampu, jangan ditukangi. Nah, itu aja saya minta. Oh kalau gitu siap, bilang almarhum. Alhamdulillah beliau pun amanah, kawalnya terus. Ada orang yang mau kotak-kotik, tidak dikasih. Akhirnya saya juara 1 waktu itu tes. Dan wawancara tinggal 10 orang lagi. Bawa ke Provinsi Aceh wawancara. Itu pun alhamdulillah lulus. Akhirnya 2 orang lulus. Dari Terangun 1, saya 1 dari Aceh Tenggara, ditugaskan di Pinding. Akhirnya singkat cerita saya tidak jadi juga tugas di Pinding Ustadz. Karena apa? Rupanya Pak Kepala, Pak Julpati almarhum ini
dia kan tidak bisa komputer. Oh, waktu itu tidak bisa komputer nih. Jadi dia minta tolong. Kalau Syahidal ini kita tugaskan ke Pinding, siapa ngajari kita komputer di sini? Waktu itu kan lagi marak-maraknya komputer nih Ustaz. Ya, Pak. Akhirnya saya dinota dinaskan ke kantor di Mangga 2. Nah, dengan tugas tambahan adalah memberi kursus kepada pegawai BKKBN termasuk pejabatnya untuk dilatih komputer. Jadi akhirnya saya tidak sempatlah pindah ke Pinding. Jadi sedikit. Tetap dipertahankan. Akhirnya saya ditugaskan di Babu Salam karena dekat dengan kantor Mangga 2. Saya itu tugas. 1 tahun situ tugas saya mengikuti karya tulis masalah gerakan keluarga berencana nasional tingkat Provinsi Aceh. Alhamdulillah Ustadz, saya dapat juara 1. Sampai sekarang sertifikatnya masih ada. Kemudian tahun 96 ikut lagi. Dapat saya juga juara 1 lagi. Jadi akhirnya tidak dikasih lagi ikut. Karena udah 2 kali juara 1 tidak dikasih ikut. Ya, kemudian saya melakonilah sebagai penyuluh KB ini. Karena kan dulu Ustadz kalau penyuluh KB tidak tahu agama, tidak diterima masyarakat itu. Mana tahu. Makanya di BKKBN itu banyak penceramah itu, banyak dari UIN, dari IAIN dulu yang banyak. Nah, kita pun walaupun dari FKIP, sarjana pendidikan, karena kita harus belajar agama nih. Salah satu contohnya ayat yang favorit yang selalu saya sampaikan itu sampai sekarang. Bahkan bahwa kemarin ceramah di Mangga 2 pun itu saya sampaikan. Wal yahsal ladzina law tarakum min khalfihim juriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ini kan pesan Allah kepada kita. Wahai orang tua, hai calon-calon orang tua, hendaklah kamu merasa khawatir meninggalkan anak keturunanmu itu dalam keadaan lemah. Lemah di sini kan bisa kita jabarkan lemah fisik, lemah mental, lemah pengetahuan, lemah ekonomi, lemah iman yang paling pertama. Yang paling fatalnya ini. Makanya ini saya tengok BKKBN ini saya bawa waktu itu penyuluhan itu semuanya ke arah itu. Akhirnya otonomi daerah. Otonomi daerah saya ngambil S2 di Universitas Negeri Medan, Unimed atau IKIP dulu. Kalau dulu IKIP di Jalan Merbau, kalau Unimed ini sekarang di Jalan Pancing. Saya masuk ke situ, akhirnya tamat situ dari 625 peserta. Alhamdulillah Ustaz, saya yang pertama tamat, lulus pertama dengan nomor ijazah saya 001. Ijazah S2. Makanya ketika itu Pak Ali Basrah udah jadi kabid dia di Dinas Pendidikan. Udah tahu dia saya tamat gitu. Karena BKKBN pun udah diserahkan kepada daerah. Beliau meminta saya untuk membantu beliau. Diangkat saya di situ menjadi kasih perencanaan dan penyusunan program. Beliau kepala bidangnya. Walaupun adik letting saya, tapi beliau atasan saya. Akhirnya begitulah perjalanan itu dari situ udah ya kita tamat di Unimed cum laude, lulusan pertama. Kemudian karena kita bergaulnya sambil menjadi karyawan juga di Unimed, saya yang memegang kunci pintu program studi administrasi pendidikan pun akhirnya apa? Banyak anak Aceh Tenggara saya ajak masuk ke Unimed. Salah satu contoh asisten 3 sekarang Pak Sudirman. Itu saya rekomendasi masuk. Kemudian Kadis Pendidikan Zulkifli sekarang saya rekomendasi masuk. Yang namanya MPD yang tamat di Aceh Tenggara ini semuanya kita rekomendasikan masuk Unimed. Luar biasa. Bahkan waktu itu saya minta sama Direktur Unimed, kebetulan beliau ini rupanya anak Kota Aceh nih, Profesor Dr. Usman Peli MA. Beliau ini orang Padang. Anak Kota Aceh nih, lahir asli sini. Makanya saya lobby beliau. Kan satu semester itu 18 pertemuan Ustadz. Jadi saya minta
setengah pertemuan di Kota Cane, setengah pertemuan di Medan. Beliau ACC. Makanya banyak anak Kota Cane lulus MPD, magister pendidikannya itu dari Unimed. Itu atas inisiatif kita bersama. Alhamdulillah. Nah, setelah itu ya perjalanan waktu, akhirnya Pak Ali Basrah pun mencalonkan diri menjadi wakil bupati dengan Pak almarhum Hasanuddin B waktu itu. Dan sayalah ditunjuk menjadi pelaksana tugas kepala dinas. Itu makanya ada di biodata itu. Sebelum itu tentu saya sudah menjadi sekretaris dinas. Sekretaris dinas saya sebenarnya 2. Sekretaris dinas pendidikan sekali, sekretaris dinas PU. Masa orang pendidik masuk PU nih? Karena waktu itu almarhum kepala PU-nya Pak Khairul Anwar meminta sama Pak almarhum Hasanuddin B, Syahidal itu yang cocok sama saya. Udahlah masuk situ. Akhirnya pernah kerja di PU juga, tapi yang paling lama saya adalah di Dinas Pendidikan. Kemudian setelah Pak Ali Basrah, alhamdulillah menang bersama almarhum Pak Hasanuddin B. Saya dilantik menjadi asisten administrasi umum. Waktu itu dilantik di situ. Setelah itu kan pilkada lagi nih Ustaz. Singkat cerita. Pilkada lagi nih kan waktu itu dengan Pak Raidin Pinim yang berpasangan dengan Pak Buahari itu. Akhirnya kalah Pak Ali Basrah dengan Denny Febran Roza. Kan kalah waktu itu. Kemudian saya berpikir, ini kan kadang-kadang demokrasi kita ini tidak dewasa. Tidak dewasa, banyak. Apalagi Kota Cane aku tengok, tidak dewasa demokrasinya. Seharusnya kan kalau orang baik kerja itu kinerjanya bagus, walaupun dia tidak mendukung kita 100%, itu apa masalah? Kan harus kerja. Yang penting kerja berkualitas. Yang kerja bagus, berkualitas, amanah, dan mau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi waktu itu diintimidasi lah macam-macam, bahwa Syahidal itu harus dipindahkan ke Loser macam-macam. Saya benarnya tidak masalah. Tapi kita sebagai orang beragama, saya berdoa, ya Allah, kalau sekiranya saya baik untuk tetap di Kota Cane, walaupun apa posisi saya ridho ya Allah. Tetapi ketika ini tidak baik, ya berilah jalan keluar. Akhirnya Allah membuka pintu jalan keluarnya apa? Saya menerima informasi bahwasanya ada bidding jabatan di Jakarta sebagai Direktur Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di BKKBN. Itu saya. Itu awalnya, Pak. Itu awalnya. Jadi saya lamar. Lamar itu saya kan udah berharap di Jakarta kerja ini sebagai direktur. Tetapi rupanya itu pun takdir Allah. Kepala yang lama dilantik menjadi deputi di Jakarta, berarti jabatan kepala BKKBN Aceh kosong. Karena saya KTP saya orang Aceh, maka dikembalikanlah ke Aceh. Waktu dilantik oleh Bapak Gubernur Aceh waktu itu. Tahun 2017, akhirnya sampai sekarang udah tahun 2023, per 1 Juni kemarin saya mengajukan diri untuk pensiun dini. Seharusnya 2 tahun lagi nih Ustaz. Tapi diajukan untuk pensiun. Diajukan pensiun dini. Karena apa? Saya mau mengikuti kontestan pemilihan DPD senator yang mewakili Dapil Aceh tahun 2024 ini, syaratnya harus pensiun. Itu bagaimana Bapak mempertimbangkannya harus pensiun gitu? Ya, kita sebagai orang beragama ini Ustaz, tetap kita selalu minta petunjuk kepada Allah. Kalau saya minta petunjuk kepada Allah, seharusnya kan 2 tahun lagi nih. Harusnya rugi nih. Tunjangan masih besar. Orang hitung matematika. Sedangkan sekarang gaji saya udah tinggal 4 juta. Gaji dulu 25 juta kan jauh tuh. Jadi tapi ya itulah, hidup ini harus ada pilihan. Kemudian setelah saya tanya juga penyuluh di 23 kabupaten kota, mereka ya cobalah Pak, ikhtiarkan, coba ya kami siap mendoakannya dan mendukung. Gitu kira-kira. Dan itu saya ambil terus keputusan, saya menghadap ke Jakarta. Saya akhirnya tanda tangani untuk mengajukan pensiun dini, dan mulai 1 Juni
kemarin saya sudah pensiun, tanggal 5 Juni saya sudah kembali lagi ke rumah kita di sini Ustaz. Kembali lagi Kota Cani. Wah itu ada juga yang menyarankan, Pak Hasanuddin Darjo, ngapain kau pulang ke Kota Cani? Ya, saya Bang lahir di Kota Cani. Besar Kota Cani, mama tepi anak Cani, pohon tepi anak Cani, bambu tepi anak Cani, akrina anak Cani. Aku malah tertarik ke aku Cina anak Kota Cani, makanya aku pulang sini. Kemudian ada masih tertinggal sedikit itu Ustaz, ketua sekolah tinggi itu. Waktu itu saya merangkap di Dinas Pendidikan, karena itu waktu itu almarhum Pak Usman Sapri diganti oleh Bapak Haji Armendeski Bupati sebagai ketua sekolah tinggi keguruan ilmu pendidikan, maka saya diangkat menjadi ketua sekolah tinggi ilmu keguruan dan pendidikan Gunung Loser. Makanya ijazah Pak Ilyas kepala SMA itu coba tanya, saya naiknya itu. Ya, kemudian apa penjelasan saya naiknya itu. Kemudian ijazah si Rasid kepala SMA 1 Semadam dulu saya naiknya itu. Banyak ijazah orang nih saya sempat naiknya. Begitulah perjalanannya Ustaz, singkat cerita, alhamdulillah sampai sekarang kita sudah pulang lagi ke kampung dan sekarang aktivitas saya Ustaz pagi-pagi olahraga sebentar di sini keliling 20 menit, kemudian saya baca buku, sholat duha, kemudian saya selalu mempersiapkan jadwal untuk khatib keliling di mana-mana, yang siapa yang mengundang, insya Allah saya akan datangi, saya susun jadwal. Kemarin di Masjid Syuhada Pelonas, Jumat kemarin, insya Allah Jumat ini di Masjid Salangalas, dan Jumat depan mungkin di Masjid Kuta Tinggi, dan seterusnya. Ini padat jadwalnya. Ini padat jadwal Ustaz. Nanti ujung-ujungnya jadi mubalik kan Pak? Insya Allah Ustaz, karena dunia ini berapalah cuman nih Ustaz ya. Saya kan sering juga mendengar ceramah Ustaz di YouTube, di channel-channel yang ada, kan berapalah. Kalau diibaratkan lautan, kita celupkan tangan kita itu, setetes itu pun nilai dunia. Jadi itu makanya kita berjuang ini Ustaz, dan saya menginginkan menjadi calon DPD ini juga adalah dalam rangka khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia lain. Saya tidak ada mengikuti ambisi dunia. Kalau ada pun rezeki saya akan narma baktikan itu untuk kepentingan daerah kita, untuk kemaslahatan masyarakat. Ya, Pak, mungkin bisa sedikit cerita nih Pak masalah DPD Pak ya. Ini kalau lingkungan masyarakat kita kan yang umumnya masyarakat tuh tahunya calon DPR, calon bupati dan lain sebagainya. Tapi kalau MPD ini kan masyarakat agak kurang memahaminya. Betul. Jadi mungkin bisa Bapak jelaskan sebenarnya fungsi dari DPD itu sendiri seperti apa Pak? Jadi setelah saya baca peraturan perundang-undangan yang ada, saya lupa nomornya itu. Sebenarnya fungsi DPD ini adalah mewakili kepentingan daerah di pusat. Sedangkan DPR itu mewakili kepentingan rakyat. Jadi bedanya DPR mewakili kepentingan rakyat, makanya dia ada dapil. Kemudian DPD ini mewakili daerah, tidak ada dapil. Seluruh Aceh ini dapilnya. Makanya saya pun sebab berani saya calon DPD ini Ustaz, karena sudah 6 tahun lah saya di provinsi kepala BKKBN. Tentu sedikit banyaknya ada pergaulan saya, ada hubungan silaturahmi kita. Maka ini saya beranikan. Kalaulah saya tidak kepala BKKBN 6 tahun, tidak berani saya juga calon. Nah, gitulah Ustaz. Ya, Pak. Jadi Bapak ini kan dengan banyaknya kegiatan bahkan riwayat pekerjaan, itu motivasi Bapak itu seperti apa Pak? Sehingga mampu bertahan, bahkan istilahnya kalau kita tanyakan apa nggak capek Pak? Apakah nggak ingin istirahat aja dulu atau bagaimana gitu Pak? Benar. Jadi mungkin bisa menjadi motivasi untuk pemuda-pemuda. Benar itu Ustaz, benar. Tapi kita ini kan sudah diciptakan Allah. Penciptaan yang paling sempurna itu adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu kuncinya. Artinya sebenarnya kalau saya baca dari ilmu kesehatan,
organ tubuh kita ini sebenarnya ya, Pak. itu bisa bertahan itu 150 tahun. 150 tahun. Ginjal, hati, kornea mata. Apa sebabnya banyak sekarang udah diabetes, udah stroke, udah jantung koroner. Karena memang kita rahmat Allah ini, organ tubuh ini kan rahmat Allah ini, nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita tidak mensyukurinya, tidak kita syukuri organ tubuh kita ini. Allah menyuruh kita wa ja'alna naumakum subata. Jadikan malam itu untuk istirahatmu. Tapi kita begadang. Rusaklah. Ya. Rusak ginjal, salah pasang. Habitat manusia itu adalah makhluk non nokturnal. Kalau makhluk nokturnal itu adalah hewan malam, seperti musang, kelelawar, itu memang malam jaganya itu, burung hantu malam itu. Kalau manusia ini makhluk tidak makhluk malam, fitrahnya itu. Makanya Allah itu sebenarnya kitab suci kita itu sudah lengkap semuanya. Itu pedoman hidup kita, hudal linnas. Tapi kita tidak mau mempedoman itu. Sedangkan barang elektronik ada pedomannya. Kalau itu tidak kita pedomani, rusak cepat. Kacau. Manusia pun begitu. Umpama makan, sebenarnya boleh makan apapun, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kadang-kadang kita ini kan berlebihan. Udah makan pemamanan, datang lagi jumpa sama kawan di pekan, makan lagi mie. Sama aja karbohidrat tambah lagi lemak. Makanya itu kalau menurut saya udah menilai fisik saya masih bisa. Dan memungkinkan untuk itu, apa salahnya? Saya ingin memberikan pengabdian terakhir mungkin kepada masyarakat kita, kepada saudara kita, kepada negara, bangsa dan agama kita. Itulah niat motivasi, karena saya merasa kalau hanya DPD ini saya insya Allah akan sanggup. Kemarin itu yang paling lelah saya Ustaz adalah memegang 2 provinsi, karena ada Sumatera Utara dengan Aceh itu. Di Sumatera Utara saya menjadi PLT pelaksanaan tugas, di Provinsi Aceh saya definitifnya. Akhirnya Ustaz itu pun dapat sejarah juga lah itu. Iya Pak. Akhirnya anak saya yang pertama tadi itu Agung namanya itu. Iya Pak. Saya yang menyerahkan SK-nya sama dia. PNS di BKKBN Sumatera Utara. Kan jarang orang tuanya yang menyerahkan SK. Ini masuk sejarah juga. Alhamdulillah ditelepon oleh Aceh Timur, kita pun ditelepon oleh Nagan Raya. Saya ketika sampai ke Semolungun ditelepon, waktu kita di Banda Aceh ditelepon oleh Medan. Oh itu luar biasa capeknya saya rasa. Hampir lebih kurang 8 bulan waktu itu ya saya jalani Ustaz, dan ini memang menambah pengalaman kita. Pengalaman yang saya petik satu adalah bahwa kok bisa Aceh itu termiskin di Pulau Sumatera, sedangkan daerahnya lebih besar Sumatera Utara. Aceh 23 kabupaten kota, Sumatera Utara 33 kabupaten kota. Aceh APBD-nya lebih besar daripada APBD Sumatera Utara. Penduduk Aceh 5.350.000. Penduduk Sumatera Utara lebih kurang 16 juta. Kok kita masih termiskin? Jadi dana kita. Ini jadi PR. Maka salah satu motivasi saya calon DPD ini juga adalah ingin menggali bagaimana nih permasalahan itu sebenarnya. Dan sekarang kan kita Aceh sudah dikurangi dana otsus lagi menjadi 1%. Dan ini dah sebenarnya tugas senator itu adalah bagaimana untuk mendatangkan anggaran yang besar itu digunakan secara efektif untuk kemaslahatan masyarakat Aceh sebenarnya. Ini salah satu niat saya ketika Allah memberikan nanti ridhonya sama saya menjadi senator. Insya Allah Pak. Kemudian Pak, kalau DPR ini kan kalau mencalonkan itu kan melalui partai-partai. Iya. Jadi kalau dari DPD sendiri apakah juga mesti melalui partai atau gimana Pak? Ya, terima kasih Ustaz. Memang banyak orang menduga itu. Ketika kita bilang kita calon DPD, dia tanya dari partai apa gitu. Dari partai apa? Sebenarnya untuk DPD ini yang namanya Dewan Perwakilan Daerah tidak pakai partai politik, non partai. Dia
berkawan, semua partai berkawan kita. Tidak masalah merah, biru, kuning, hijau, hitam, putih. Silakan kita berteman semuanya. Karena dia memang diutus melalui dukungan dari masyarakat berupa KTP. KTP. KTP itu dikumpulkan minimal 2.000 minimal dari sebaran 50% daerah, artinya dari 12 kabupaten kota minimal Aceh ini harus ada KTP dukungan kepada kita. Dan itu pun berat itu sebenarnya. Verifikasinya didatangi oleh KIP kabupaten, kalau tidak ketemu orangnya dibuatkan di situ videonya bahwa dia betul-betul memang KTP-nya itu benar dengan kesadaran sendiri mendukung kita, begitu Ustaz. Dan itu sudah terpenuhi ya Pak? Sudah terpenuhi, sekarang kita sudah terpenuhi dan sekarang kita sudah menjadi daftar calon sementara DPD. Ini sedang diminta masukan-masukan dari masyarakat, masalah rekam jejak kita, mungkin ada masalah, kemudian nanti pada bulan Oktober sudah ditetapkan sebagai calon daftar tetap calon DPD, baru disitulah nanti ada masa kampanye dan sebagainya, baru kita bisa menyampaikan visi misi kita di tengah-tengah masyarakat. Sebagai penutup sekaligus Pak, ya. Bapak menyampaikan visi misi Bapak untuk maju menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2024-2029 supaya masyarakat bisa mengetahui. Ya. Saya tentu dari permasalahan tadi, saya lihat Aceh itu adalah termasuk provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Dan kemudian dari Kabupaten Aceh Tenggara kita ini, dari 23 kabupaten kota, kita juga termasuk terbelakang juga di kabupaten kota yang lain. Ini adalah persoalan-persoalan semuanya. Dan saya melihat sudah 6 tahun saya keliling di kabupaten kota ini, saya melihat banyak persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat itu yang belum bisa kita antisipasi dan kita carikan solusi permasalahannya. Salah satunya adalah angka stunting di Aceh itu tinggi. Kita itu tinggi. Kemudian angka diari pun kita tinggi. Itu kan masalah kesehatan lingkungan. Makanya saya sering katakan, masalah diari ini kan masalah kecil ini. Terapkan aja syariat Islam. Kebersihan itu sebahagian dari iman. Itu udah selesai diari. Penyakit diare tadi udah selesai itu. Tapi kita ini kan Nanggro kita ini memang sudah dibilang Nanggro bersyariah, tapi pelaksanaannya tidak ada. Itu mana masalah. Stunting itu juga begitu. Apa sebab kita gangguan gizi buruk dari sejak janin sampai usia 2 tahun ini? Apa sebab? Padahal setiap Idul Adha di Aceh itu tidak ada satu pun masyarakat yang tidak makan daging. Ya betul. Coba bayangkanlah itu. Berarti kan ada trouble-nya di mana ini? Benarnya itu tidak masalah. Kemudian ayat Al-Quran pun mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un itu sudah tegas. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Makanya ketika ada tetangga kita yang lapar sementara kita tidur kenyang, kata Rasulullah, itu sebenarnya kita itu sudah termasuk orang yang zolim. Maka ini Islam ini sudah sempurna, sudah diatur sedemikian rupa, tetapi kadang-kadang kita sebagai pemeluknya ini yang pelaksanaannya ini kurang, masih apalagi saya lihat Aceh Tenggara pun bukan turun, stuntingnya malah naik. Tahun dari 2021, 2022 naik stunting, bukan malah turun. Ini adalah tugas-tugas kita, dan kalau ini tercapai, saya akan membuat sebuah program dan akan mendekati beberapa kementerian, sebab kalau di DPR RI namanya ada komisi. Tetapi kalau DPD ini ada namanya komite. Sama aja fungsinya. Komisi itu ada komisi A, B, C, D, atau 1, 2, 3, 9. Kalau DPD itu ada komite 1, komite 2, sama aja dengan membawahi beberapa departemen ini yang visi keinginan saya yang ingin pertama saya
upayakan. Dan kedua, saya ingin mengupayakan dana perimbangan keuangan daerah itu agar jangan dikurangi untuk Aceh. Sebab Aceh ini adalah daerah modal. Aceh pertama yang memberikan pesawat kepada negara Republik Indonesia ini, kapal pun Aceh yang memberikan, emas pun Aceh yang memberikan, kan sewajarnya lah sebenarnya. OSUS itu jangan hanya 1%, tapi walaupun undang-undang sudah mengatakan itu sudah turun menjadi 1%, kan undang-undang itu juga manusia yang membuat. Kalau bisa kita lobby lah beberapa pihak agar itu bisa kita adakan lagi, walaupun namanya lain, tidak lagi OSUS namanya, terserah, yang penting anggaran itu mencukupi untuk Aceh, dan kita tetap berkoordinasi nanti dengan pemerintah Provinsi Aceh agar dana yang besar itu jangan lagi salah sasaran kita buat sehingga banyak uang tapi miskin, kan ini aneh nih, banyak uang tapi miskin, kan aneh itu. Harusnya banyak uang sejahtera, tambah sejahtera masyarakat. Ini yang kita inginkan, Ustaz. Dan ketiga, saya ingin tentu ya tempat kelahiran kita ini Aceh Tenggara, Gayo Luwes, Singkil, Subulu Salam itu utamanya kan masih daerah marginal di Aceh ini. Kalau bisa kita cari umpama di Aceh Tenggara ini kira-kira negara sahabat yang bisa menanamkan investor bidang apa di sini cocok. Umpama kalau di Bener Meriah itu kan masalah perkebunan itu ya bisa. Umpama kalau di Singkil umpama masalah perikanan. Kita cari nanti negara donatur yang mau menginvestasikan ke sini. Subulu Salam begitu juga. Aceh Tenggara ini apa nanti umpama Gunung Leuser ada di sini, apanya kira. Kalau bisa, karena Gunung Leuser ini kita diharapkan oleh dunia sebagai paru-paru dunia, menghasilkan oksigen untuk planet bumi ini. Apa salahnya kita kenakan pajak bumi dan bangunan juga untuk negara, untuk daerah kita ini, sehingga Aceh Tenggara ini dengan dana itu betul-betul kita kelola dengan bagus. Jangan lagi nanti seperti lagu Romai Rama itu, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini yang kita ingin lakukan upaya-upaya ikhtiar kita itu, Ustaz. Ya baik, terima kasih atas waktunya Pak. Mudah-mudahan segala cita-cita yang baik dan mulia dapat tercapai dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baik, Sahdari Official, teman-teman sekalian, sahabat pemirsa semuanya. Demikianlah perbincangan kita dengan narasumber kita, Bapak Dr. Handes Sahid Al-Kasri MPD, yang merupakan calon anggota DPD RI Dewan Perwakilan Daerah periode 2024-2029. Kita sudah mendengarkan bagaimana sepak terjang beliau, dan kita sudah mendengarkan visi misi, bahkan tekad niat apa yang akan ingin beliau laksanakan ketika sudah terpilih menjadi anggota DPD. Mudah-mudahan kita semua menjadi pemilih yang cerdas, bisa memilih yang terbaik buat daerah kita, buat kehidupan kita tentunya. Semoga bermanfaat, dan insya Allah kita akan berjumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.